Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Bu Nuryani, guru IPA SMPN Negeri 3 Cisauk, yang akan memandu kalian untuk mempelajari materi IPA kelas 8 semester ganjil. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem gerak pada manusia. Di pokok bahasan ini, kita akan membahas mengenai struktur rangka, sendi, dan otot pada manusia. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui home learning dan penugasan, kalian dapat mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak pada manusia. Kemudian, kalian juga dapat mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang keempat, kalian dapat mendeskripsikan jenis-jenis otot. Dan yang kelima, kalian dapat menyebutkan jenis-jenis gerak yang melibatkan otot yang bekerja di bawah kesadaran. Apa pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Ada dua gambar di situ. Yang pertama, ini adalah gambar rangka pada saat ingin mendirikan rumah. Di gambar yang kedua, ini ada rangka pada manusia. Apa pendapat kalian tentang kedua gambar tersebut? Betul. Untuk mendirikan rumah, itu dibutuhkan rangka agar rumah dapat berdiri dengan tegak. Kemudian, agar tubuh manusia juga dapat berdiri dengan tegak, maka dibutuhkan rangka pada manusia. Baiklah, kalian pintar. Kita lanjutkan ya. Kita akan membahas mengenai fungsi rangka pada manusia. Ada 7 fungsi rangka pada manusia yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah menegakkan berdirinya tubuh. Yang kedua, memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, melindungi organ dalam tubuh yang lunak. Seperti apa misalnya? Iya, betul. Otak, jantung, paru-paru, usus, ginjal, dan lain-lain. Berikutnya yang kelima, fungsi rangka adalah sebagai alat gerak pasif. Kenapa disebut sebagai alat gerak pasif? Betul sekali jawaban kalian. Disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka baru dapat bergerak apabila ada otot. Fungsi rangka yang keenam adalah tempat pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Yang ketujuh, tempat penimbunan zat kapur. Ada berapa macam tulang berdasarkan matriks penyusunnya? Iya, tulang berdasarkan matriks penyusunnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan adalah tulang yang banyak mengandung zat perekat atau kolagen dan sedikit zat kapur. Sehingga tulang rawan itu bersifat lentur. Nah, ada beberapa macam tulang rawan. Yang pertama adalah tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Kalian mungkin bisa menyebutkan macam-macam tulang rawan. Contohnya apa ya yang ada dalam tubuh kita? Ya, betul. Cuping hidung, kemudian daun telinga, ruas-ruas tulang belakang
Ya, itu juga ada tulang rawannya. Bagus sekali. Kita lanjutkan ya, anak-anak. Yang kedua, itu adalah tulang keras. Tulang keras adalah tulang yang banyak mengandung zat kapur dan sedikit zat perekat atau kolagen, sehingga dia bersifat tidak lentur. Kita lanjutkan pokok bahasan kita yang berikutnya, yaitu macam tulang berdasarkan bentuknya. Ternyata ada 3 macam tulang dibedakan berdasarkan bentuknya. Yang pertama, tulang pipa. Yang kedua, tulang pipih. Dan yang ketiga adalah tulang pendek. Apa perbedaan antara ketiga macam tulang tersebut? Kita lihat dari definisinya. Tulang pipa adalah tulang yang bentuknya bulat panjang seperti pipa dengan kedua ujungnya berbentuk bonggol. Sedangkan tulang pipih yaitu tulang yang bentuknya pipih atau gepeng. Di dalamnya berisi sumsum merah yang berfungsi membentuk eritrosit atau sel darah merah. Sedangkan tulang pendek adalah tulang yang bentuknya bulat pendek. Di dalamnya terdapat sumsum merah tulang. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Termasuk bentuk tulang apakah tulang-tulang pada gambar tersebut? Ibu tunjuk ya. Ini. Oke. Iya, itu tulang tengkorak. Tulang tengkorak ini termasuk tulang, betul, tulang pipih bentuknya. Bagaimana dengan tulang ini? Tulang lengan atas. Ini termasuk tulang pipa. Betul sekali. Kenapa? Karena di kedua ujungnya itu membentuk bonggol. Lalu yang ini. Tulang tempurung lutut. Termasuk tulang pendek. Betul sekali. Tulang yang ada di sini, pergelangan kaki, ya, itu termasuk tulang pendek juga. Bagus, kalian berarti sudah memahami 3 macam bentuk tulang. Kita lanjutkan ya materi pembahasan kita. Nah, kali ini kita akan mengenal macam-macam tulang yang ada pada rangka manusia. Kalau kalian perhatikan, rangka pada manusia ini, ya, ini bisa dikelompokkan menjadi 5 kelompok tulang yang lebih kecil. Yang pertama adalah ini, kelompok tulang tengkorak. Kemudian yang kedua, kelompok tulang anggota badan. Yang ketiga, kelompok tulang ruas-ruas tulang belakang. Yang keempat, kelompok tulang anggota gerak. Ya, anggota gerak ini bisa anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Gitu. Kita lihat dari yang pertama, yaitu tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita itu terdiri dari beberapa macam tulang. Yang pertama adalah tulang ubun-ubun. Ini. Kemudian tulang tengkorak belakang. Kemudian yang di depan ini ada tulang dahi, ada tulang baji, di sampingnya ada tulang pelipis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Juga ada tulang lidah, tulang pangkal lidah. Itu untuk kelompok tulang pembentuk tulang tengkorak. Bagaimana dengan tulang bagian badan?
Nah, tulang bagian badan ini kita bahas dulu terlebih dahulu yang bagian ini ya. Ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk kita dibedakan menjadi 3. Tulang rusuk sejati, tulang rusuk palsu, dan tulang rusuk melayang. Disebut tulang rusuk sejati karena bagian belakang melekat pada tulang punggung dan bagian depan melekat pada tulang dada. Jumlahnya 7 pasang. Yang berikutnya adalah tulang rusuk palsu. Dikatakan tulang rusuk palsu karena bagian belakang melekat pada tulang punggung, sedangkan bagian depan melekat pada tulang rusuk di atasnya. Ini. Nah, ada 3 pasang jumlahnya. Yang terakhir adalah tulang rusuk melayang. Disebut tulang rusuk melayang dikarenakan bagian belakang melekat pada tulang punggung dan bagian depannya melayang. Jumlahnya 2 pasang. Kemudian kita bahas tentang tulang dada yang ini. Tulang dada itu dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ini adalah bagian hulu. Ini. Kemudian bagian badan dan bagian taju pedang. Ini ya. Jadi bagian hulu, bagian badan, dan bagian taju pedang. Kita lanjutkan ya anak-anak. Kita bahas mengenai tulang bahu. Tulang bahu itu terdiri dari 2 macam tulang, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sedangkan gelang panggul itu terdiri dari 3 macam tulang. Tulang usus ini, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Berikutnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Ruas-ruas tulang belakang kita itu jumlahnya 33 ruas. Terdiri dari apa saja? Kita lihat ya. Di sini ada tulang belakang. Ini yang di sini. Ini bukan tulang belakang ya, Ibu ralat. Jadi 7 ruas tulang leher. Ya, ini tulang leher. Oke. 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor yang menyatu. Ibu ulangi sekali lagi, ruas-ruas tulang belakang kita terdiri dari 33 ruas. Terdiri dari 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Menghafalnya agak mudah ya, seperti menghafal nomor telepon. 712 554. Oke, kita lanjutkan mengenai anggota gerak atas lengan ya, ini dia. Anggota gerak atas kita itu terdiri dari tulang lengan bagian atas dan tulang lengan bagian bawah. Tulang lengan bagian bawah ini terdiri dari tulang pengumpil, ya, ini yang sejajar dengan ibu jari, dan tulang hasta yang sejajar dengan kelingking. Nah, kemudian ada tulang pergelangan tangan. Nah, ini yang tadi disebut bentuknya adalah tulang pendek termasuknya. Kemudian tulang ruas-ruas jari tangan. Bagaimana dengan tulang anggota gerak bawah atau kaki? Dia terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis yang belakang ya, tulang kering yang bagian depannya, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas-ruas jari kaki. Mudah-mudahan kalian jelas ya. Kita lanjutkan kembali pokok bahasan kita. Kali ini kita akan membahas mengenai sendi.
Sendi adalah hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain yang saling bersambungan. Itu dikatakan sendi. Nah, berdasarkan sifat geraknya, sendi itu ternyata dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja? Yang pertama, sendi mati atau sinartrosis. Sendi mati atau sinartrosis itu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya pada tulang tengkorak. Itu sendinya tidak bisa digerakkan sama sekali. Kalau bisa digerakkan, nanti kepala pada manusia bisa berubah-ubah bentuknya dan tidak bisa melindungi otak. Yang kedua, sendi kaku atau amfiartrosis. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang dapat digerakkan, tapi gerakannya terbatas. Sendi pada apa? Oke, contohnya sendi pada ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga adalah sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak atau diartrosis adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke satu arah, kedua arah, dan ke segala arah. Kita lanjutkan ya. Sendi gerak dapat dibedakan menjadi 5 macam berdasarkan arah geraknya. Yang pertama adalah sendi engsel. Sendi yang dapat memungkinkan gerakan ke satu arah. Yang kedua, sendi pelana, yaitu sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah. Yang ketiga, sendi peluru. Sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Yang keempat, sendi putar. Sendi yang memungkinkan gerakan berputar. Dan yang kelima adalah sendi geser. Sendi yang memungkinkan gerakan bergeser. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sendi yang tadi kita sebutkan satu persatu. Ada sendi engsel. Kalau dilihat dari gambarnya, ini ada tulang paha, ada tulang betis. Di tengahnya ada sendi. Berarti sendi engsel itu adanya di antara tulang paha dengan tulang betis. Ya, jadi persendian antara lutut kita, itu contohnya. Selain itu, pada siku kita. Siku kita ini terletak antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana ini terdapat antara ini, tulang ibu jari dengan ini, tulang telapak tangan. Kemudian sendi peluru. Sendi peluru ini bisa digerakkan ke segala arah. Ini kita lihat, ini gelang panggul kita, kemudian ini tulang paha. Jadi sendi peluru terdapat pada gelang panggul dengan tulang paha. Ini ada bonggolnya, bentuknya bonggol, maka dia bisa digerakkan ke segala arah. Selain ini, ada lagi yaitu antara gelang bahu dengan tulang lengan atas. Itu juga merupakan contoh dari sendi peluru. Kemudian sendi putar. Ini sendi putar. Nah, sendi antara tulang pemutar kepala dengan ruas pertama tulang leher atau tulang atlas ya. Itu. Kemudian ada lagi nih, ya. Sendi putar ini terdapat antara tulang lengan atas dengan tulang lengan bawah ini, antara hasta dan pengumpil. Ini ada sendi putar di situ. Itu adalah beberapa contoh daripada sendi gerak. Berikutnya kita akan bahas mengenai otot pada manusia. Otot disebut alat gerak aktif. Mengapa? Ya, disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang atau rangka. Otot penggerak tubuh disebut juga daging. Otot dapat menggerakkan rangka
karena sel-sel otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Bagaimana ciri-ciri otot yang berkontraksi? Ciri-ciri otot yang berkontraksi yaitu memendek, mengeras, dan menggelembung bagian tengahnya. Kalau dilihat di gambar, ini yang berkontraksi. Pada lengan kita, ini ada otot bisep dan otot trisep. Nah, pada saat lengan ini ditekuk, maka ini akan mengalami pengerasan. Jadi ototnya memendek, mengeras, dan menggelembung bagian tengahnya. Berarti otot ini sedang berkontraksi. Sedangkan otot yang bagian bawahnya sedang relaksasi. Seperti itu. Ada berapa macam otot pada manusia? Betul, ada 3. Ada 3 macam otot pada manusia. Yang pertama adalah otot polos, kedua otot jantung, dan ketiga otot lurik. Bagaimana kita bisa membedakan ketiga macam otot tersebut? Nah, di sini kita bisa membedakan 3 macam otot tersebut berdasarkan bentuknya, jumlah inti selnya, cara kerjanya, dan gerak serta ketahanannya. Kita bahas satu persatu ya, mulai dari otot lurik. Dari gambarnya kita lihat ini otot lurik. Bentuknya seperti silindris, panjang seperti silindris. Ya. Kemudian intinya banyak di tepi. Intinya banyak di tepi. Ini inti. Bagaimana dengan cara kerjanya? Ternyata otot lurik itu cara kerjanya dipengaruhi oleh kesadaran atau atas perintah otak. Gerakannya cepat, tidak teratur, dan cepat lelah. Bagaimana dengan otot polos? Untuk otot polos, ini kalau dilihat dari penampakannya seperti ini. Bentuknya gelendong dengan kedua ujungnya meruncing. Dia memiliki inti satu di tengah. Cara kerjanya itu tidak dipengaruhi kesadaran. Artinya bekerjanya tanpa disadari atau tanpa perintah otak. Cara kerjanya itu teratur, gerakannya lambat, dan tidak cepat lelah. Kita bahas yang ketiga ya, otot jantung. Bagaimana dengan bentuknya? Coba kalian perhatikan. Bentuknya panjang, berbentuk seperti silindris, tapi memiliki percabangan. Ya. Dia memiliki inti sel, jumlahnya banyak, dan di tengah. Ini. Bagaimana dengan cara kerjanya? Ternyata cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran atau tanpa perintah otak. Sedangkan geraknya itu teratur dan tidak cepat lelah. Oh ya, ada keistimewaan dari otot jantung loh. Keistimewaan otot jantung, dia bentuknya seperti otot lurik, tetapi cara kerjanya seperti otot polos. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai cara kerja otot. Cara kerja otot antagonis. Apa itu antagonis? Betul. Otot antagonis adalah otot yang cara kerjanya berlawanan. Tadi sempat kita bahas sedikit ya. Ini. Jadi, di lengan kita, lengan bagian atas, itu ada otot yang namanya bisep dan otot yang namanya trisep. Otot bisep adalah otot yang memiliki 2 tendon atau 2 urat otot. Sedangkan otot trisep adalah otot yang memiliki 3 tendon atau urat otot. Coba perhatikan di sini. Bisep berkontraksi. Apabila bisep berkontraksi, maka lengannya akan
menekuk, maka dikatakan flexor. Ya. Sedangkan kalau misalkan bisepnya ini relaksasi dan tricepsnya berkontraksi, ini yang disebut dengan ekstensor, lurus sendinya. Ya. Kalau tulangnya lurus, maka tricepsnya ini akan berkontraksi, ya. Ini bisepsnya relaksasi. Nah, cara kerja menekuk sendi dengan meluruskan sendi, ya, atau biasa disebut dengan flexor dan ekstensor, ini adalah cara kerja otot yang antagonis, yang berlawanan. Bagaimana dengan yang ini? Perhatikan gambarnya. Abduksi. Kamu perhatikan gambarnya. Ini lengan, ini ke menjauhi, beda nih ya. Ini. Sedangkan yang ini, lihat tanda panahnya. Ini adduksi. Apa bedanya? Abduksi adalah gerakan otot menjauh dari titik tubuh. Sedangkan adduksi adalah gerakan otot yang mengarah ke titik tengah tubuh. Supinasi yang bawahnya. Nah, supinasi dengan pronasi. Apa bedanya? Supinasi adalah gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan. Hayo, siapa di sini yang suka minta uang jajan ke mama sama papanya? Pasti menengadahkan tangan kan? Wah, itu tandanya kamu sedang melakukan gerakan pronasi atau supinasi. Supinasi, betul sekali. Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi pembahasan kita mengenai struktur rangka, sendi, dan otot. Pada pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini lebih dahulu. Kita akan bertemu kembali di pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sukses selalu untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.